Apakah pola keberuntungan bisa kita buat? Mari kita simak video berikut. Namun sebelum lanjut, luangkan waktu sejenak untuk klik tombol subscribe kemudian like, share, dan komen. Dukung kami agar channel kami semakin berkembang. Seorang psikolog dari Inggris, Richard Wiseman, berhasil menyimpulkan karakter orang-orang yang beruntung dan karakter itu bisa ditiru. Wiseman melakukan penelitian soal orang yang beruntung dan tidak beruntung ini sejak sekitar 10 tahun silam. Ia mengumpulkan data 400 orang. Separuh menyatakan selalu beruntung dan separuhnya lagi menyatakan selalu sial. Psikolog ini ingin meneliti mengapa orang selalu beruntung mendapat terobosan, berada di tempat yang tepat di waktu yang tepat pula. Setelah melakukan banyak percobaan, saya percaya bahwa sekarang saya memahami mengapa orang lebih beruntung dibanding yang lain, ungkapnya seperti yang ia tulis dalam koran Telegraph dari Inggris. Dan yang lebih penting lagi, katanya, dan mungkin untuk menjadi orang yang lebih beruntung, jika menirunya, ia memulai penelitian dengan memasang iklan di koran nasional dan majalah. Ia meminta orang yang selalu beruntung atau tidak beruntung untuk menghubunginya. Selama bertahun-tahun itu, sekitar 400 orang, pria, wanita, dari 18 tahun sampai 84 tahun, datang kepadanya. Orang beruntung itu misalnya Jessica, ilmuwan forensik berusia 42 tahun. Ia mengatakan, "Saya memiliki pekerjaan yang saya cita-citakan, 2 anak yang menyenangkan, dan pria yang saya sangat cintai. Luar biasa. Jika saya memandang masa lalu saya sadar saya selalu beruntung di semua hal." Sebaliknya Caroline, perawat berusia 34 tahun, merasa sebagai orang yang selalu sial. Ia gampang kecelakaan. Saat-saat ia terkilir karena kejeblos lubang jalan. Kapan hari tulang belakang cedera karena jatuh, sampai saat belajar menyetir menabrakkan mobil ke pohon. Ia juga tidak beruntung dalam urusan asmara dan merasa selalu berada di tempat yang salah pada saat yang salah. Bertahun-tahun ia mewawancarai orang-orang ini dan mereka diminta mengisi buku harian, memberi jawaban, melakukan tes IQ, dan mengundang mereka ikut dalam sejumlah percobaan. Hasilnya, kata Wiseman, orang-orang itu memang tidak tahu mengapa mereka selalu beruntung atau selalu sial. Tapi, kata Wiseman, pikiran dan perilaku mereka yang menyebabkan keberuntungan atau ketidakberuntungan itu. Misalnya saja bagaimana orang yang selalu beruntung selalu bisa melihat peluang sedang orang yang sial, tak pernah bisa melihat peluang. Wiseman melakukan percobaan sederhana untuk melihat bagaimana orang bisa melihat peluang atau tidak. Wiseman memberi orang yang beruntung dan tidak beruntung sebuah surat kabar. Ia meminta orang-orang itu menghitung jumlah foto di dalam koran itu. Rata-rata, orang yang tidak beruntung membutuhkan 2 menit untuk menghitung foto. Tapi orang yang beruntung hanya butuh 1 atau 2 detik. Tahu penyebab perbedaan ini? Di halaman 2 koran itu adalah tulisan dengan huruf sebesar 5 cm dan ruangnya sebesar setengah halaman yang bertuliskan. Berhenti menghitung. Ada 43 foto di koran ini. Orang beruntung bisa melihat tulisan mencolok itu, sedang orang sial tidak bisa melihatnya. Wiseman menyempatkan iseng menulis tulisan seukuran sama di bagian tengah koran. Tulisannya, "Berhenti menghitung. Bilang pada si peneliti jika Anda sudah melihat ini dan mendapatkan 250 pound sterling." Tapi kembali, orang yang tidak beruntung itu tidak melihat tulisan itu sehingga tidak bisa mendapatkan 250 pound sterling, 3,6 juta rupiah, dari peneliti saat itu juga. Orang yang tidak beruntung terlalu sibuk menghitung foto sehingga gagal memanfaatkan 2 peluang di 1 koran saja. Tes kepribadian juga memperlihatkan bahwa orang yang tidak beruntung pada dasarnya lebih tegang daripada yang beruntung. Ketegangan ini membuat mereka tidak bisa menangkap hal-hal di luar dugaan yang kadang menguntungkan. Bagaimana ketegangan ini bisa membuat orang tidak bisa menangkap peluang? Tampak dari percobaan ini. Sekelompok orang beruntung dan tidak beruntung diminta melihat kursor yang bergerak-gerak di tengah layar komputer. Tanpa ada tanda-tanda, sebuah titik besar kadang muncul di ujung layar.
Hampir semua orang yang ikut percobaan ini melihat titik besar yang muncul di ujung layar. Nah, bagaimana jika mereka diberi ketegangan? Begini caranya, ada kelompok satunya, beruntung dan tidak beruntung. Mereka ini itu dijanjikan hadiah uang besar jika memperhatikan kursor di tengah layar. Mereka menjadi tegang dan memusatkan perhatian pada kursor di tengah layar. Hasilnya, hampir sepertiga peserta tidak bisa melihat titik besar di ujung layar. Nah, orang yang tidak beruntung, terlalu fokus pada satu hal sehingga melupakan hal yang lain yang kadang membawa keberuntungan. Hal ini tampak bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Saat orang yang selalu tidak beruntung pergi ke pesta misalnya, mereka sangat memusatkan perhatian agar bisa mendapatkan pasangan yang sempurna. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan membuat banyak teman baru padahal mungkin sekali satu dari banyak teman baru itu adalah orang yang sempurna menjadi pasangannya. Begitu pula saat mereka melihat iklan lowongan pekerjaan. Orang yang selalu tidak beruntung hanya melihat jenis-jenis pekerjaan yang mereka inginkan padahal sangat mungkin ada pekerjaan lain. Orang yang beruntung lebih santai dan melihat yang ada di iklan-iklan lowongan, bukan sekedar mencari sesuatu. Berdasarkan riset, ternyata orang-orang itu selalu beruntung karena hal-hal berikut. Pertama, orang beruntung terampil menciptakan dan melihat peluang bagus. Kedua, orang beruntung membuat keputusan beruntung karena mengikuti naluri. Yang ketiga, orang beruntung menciptakan sugesti diri yang positif. Yang keempat, orang beruntung cenderung bersikap tabah sehingga nasib sial berubah menjadi baik. Yang kelima, orang beruntung menelaah pilihan hidup secara rasional sekaligus merasakannya, tidak hanya sisi rasional semata. Sisi perasaan ini menjadi alarm dan membuat orang berhati-hati mengambil keputusan. Yang keenam, orang beruntung selalu mencoba hal yang baru, berbeda dengan orang yang tidak beruntung yang selalu melakukan hal rutin. Orang yang tidak beruntung selalu berangkat dan pulang kerja dengan rute sama. Begitu pula dengan saat pergi ke pesta misalnya, orang yang beruntung dengan riang mengajak mengobrol orang-orang dengan baju warna sama misalnya. Sedang yang tidak beruntung, hanya mengobrol dengan orang yang sudah dikenal. Akibatnya, ia banyak kehilangan kesempatan yang mungkin membawa keberuntungan. Kemudian yang ketujuh, orang beruntung cenderung melihat sisi positif jika ada masalah. Jika terjatuh dan keseleo, misalnya, masih bersyukur karena tidak patah kaki. Wiseman kemudian mencoba-coba barangkali keberuntungan bisa dipelajari. Ia pun membuat kursus keberuntungan yang mengubah nasib seseorang. Psikolog ini meminta sekelompok orang yang beruntung dan tidak beruntung untuk ikut kursus selama sebulan. Mereka menjalani latihan yang memaksa mereka berpikir dan berperilaku seperti orang beruntung semua. Latihan ini membantu mereka melihat peluang, mendengarkan naluri, berharap beruntung, dan lebih tabah saat tidak beruntung. Sebulan kemudian, orang-orang itu kembali dan melaporkan apa yang terjadi. Hasilnya dramatis, 80% orang itu sekarang lebih bahagia, lebih puas dengan hidup mereka, dan yang terpenting lebih sering beruntung. Orang yang semula sudah merasa sering beruntung menjadi jauh lebih beruntung. Sedang yang tadinya tidak pernah beruntung menjadi beruntung. Caroline, misalnya, ia lolos ujian SIM, tidak lagi gampang kecelakaan, dan lebih percaya diri. Demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang pola keberuntungan. Semoga kita semua selalu disertai dengan keberuntungan.